Wa ma taral babal akhir hatta tajuzu minal babil ula. Nanti ketika kamu akan masuk ke pintu kedua, ya tidak mesti melewati pintu pertama. Jadi namanya syariat itu nggak bisa ditinggalkan, lewat syariat dulu dong. Iya. Jadi kalau ada orang ngaku benar tapi nggak sholat, ya jangan percaya dong. Iya kan? Ngaku jadi wali, nguyune ngadeg beli cewek pisan. Ngakunya waliullah, kencingnya sambil berdiri, nggak cebok sekali gitu. Gimana lagi? Ukhruj biqalbika minad dunya. Iya. Keluarkan hatimu ini dari dunia. Maksudnya buang segala kepentingan dunia dari hatimu itu. Bersihkan hatimu dari urusan-urusan dunia ini. Hatta tadkhula ilal ukhra. Ajak masuk hatimu ke alam akhirat. Ukhdum Syekhal Hukmi. Ya. Berkhidmatlah kepada mursyidmu, kepada gurumu itu. Hatta yadkhula bika ila syekhil ilmi. Nanti Syekhul Hukm itu artinya seorang kiai syariat. Nanti dia yang bisa menghantarkan kamu, memperkenalkan dengan seorang syekh ruhaniyatnya sendiri. Ukhruj minal khalqi, keluar dari kemakhlukan, hatta ta'rifal haqqa azza wa jalla, sampai kamu kenal Allah dengan sesungguhnya. Ya darajat, nanti tingkat pengenalan pada Allah juga bertingkat-tingkat. Apalagi sama Allah, orang kenal saya juga bertingkat-tingkat. Ada yang kenalnya lewat YouTube aja kan, betul nggak? Ada yang kenal sekedar namanya saja, bahwa ada orang namanya Buya Sakur. Orangnya bisa apa nggak tahu, dari mana nggak tahu, pernah dengar nama, sekedar nama aja. Ada yang pernah ketemu sekali, ada yang pernah mesantren di sini, dan sebagainya. Kan bertingkat-tingkat. Ada yang sehari-hari bersama saya, kan begitu. Sehingga watak saya, sifat saya, ketika saya marah juga, udah ini gejalanya Buya mau marah nih, udah cepet-cepet gitu, paham kan gitu. Sampai sifat watak segala macam, ya kan begitu. Tetapi ada satu yang tahu luar dalam, itu istri saya, betul nggak? Weruning perangkange, paham beli? Ya kalau gitu. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya mah pernah saya ceritakan juga, nggak apa saya ulangi lagi. Nanti ma'rifatullah itu di penghujungnya adalah kesadaranmu akan ketiadaanmu. You are nothing. Gitunya. Ada. Darajatun ba'da darajatin, ada tingkatan demi tingkatan. Ada tingkatan ini dengan ini. Wahuma diddani, yaitu masih tingkatan duniawi, tingkatan ukhrawi, dunia dan akhirat, itu dua hal diddani yang kontradiksi, yang paradoks. Dunia akhirat itu bertentangan. La yajtami'ani, tidak pernah berkumpul. Dunia dan akhirat tidak pernah berkumpul. Tetapi bagaimanapun itu dua tahapan. Ya, keluar dari dunia dulu baru masuk akhirat.
Nggak mungkin dong nggak lewat dunia dulu, kan begitu. Tapi dua pintu itu tidak satu pintu tidak menyatu. Hadhil asya addadun, ini semuanya saling bertentangan. Fala tatlub al jam'a bainaha, tidak usah engkau berusaha untuk mempersatukannya, tidak bakal bersatu. Dunia dan akhirat itu seperti kita berpoligami, punya istri dua. Istri pertama dikasih gelang, istri keduanya marah. Istri kedua dikasih baju, istri pertamanya marah. Dikumpulin bertengkar. Gitu. Ya, kita memperhatikan akhirat, dunianya marah. Memperhatikan dunia, akhiratnya marah. Ya, dikumpulin bertengkar. Cakar-cakaran. Ngerti cakar-cakaran kan? Farriq qalbaka alladhi huwa baitul haqqi azza wa jalla. Oleh karena itu kosongkan sekosong-kosongnya hatimu itu, karena hatimu itu adalah rumah Tuhan. La tada' fihi ghairahu, jangan biarkan selain Allah bisa masuk ke dalam hatimu. Kosongkan, karena hatimu adalah rumah Tuhan. Jangan boleh ada selain Allah masuk ke dalam hatimu. Idza kanatil malaikatu alaihimus salamu la tadkhulu baitan fihi suratun, apabila malaikat-malaikat saja tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, fa kaifa yadkhulul haqqu azza wa jalla, bagaimana Allah mau masuk di rumah yang banyak gambarnya itu? Ya, ila qalbika wa fihi suwarun wa asnam, jika di dalam hatimu banyak gambar, banyak berhala. Hatimu adalah rumah Tuhan. Tuhan nggak bakal masuk ke dalam rumah yang ada di dalam hatimu itu ketika di hatimu banyak gambar, banyak berhala-berhala. Kullu ma siwahu sanamun, apa saja selain Allah adalah berhala. Fakasil asnam, hancurkanlah berhala-berhala itu. Wa tahhir hadzal bait, dan bersihkanlah rumah ini. Wa qad ra'aita hudura sahibihi fihi, ya, nanti kamu akan melihat kehadiran yang pemilik rumah. Taro minal ajaib, kalau sudah masuk kamu akan bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban di dunia ini. Malam takun tarahu min qablu, yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Nanti engkau bakal menyaksikan sendiri. Allahumma wafiqna lima yurdik anna, ya Allah berilah kami taufik, kemudahan bisa berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terjadi kesalahpahaman dan berskala besar, yaitu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika di rumahnya banyak patung-patung, banyak berhala. Karena ini ada banyak di kitab-kitab, mungkin orang belum pernah baca kitab ini. Akhirnya kesalahpahaman itu dikiranya rumah tuh rumah ini, padahal rumah itu artinya hatimu. Hatimu itu rumah Tuhan. Dalam hadis qudsi dikatakan, alam dunia yang sekian luasnya ini adalah sempit bagi kehadiranku.
Yang paling luas adalah di rumahku sendiri yang ada di dalam hatimu. Paham bikin ke? Sehingga yang dimaksudkan rumah itu adalah hati kita. Dikiranya rumah beneran. Akhirnya banyak orang-orang yang berpaham tasawuf itu rumahnya tidak boleh ada gambar-gambar. Sampai pernah di kota Purwakarta itu patung-patung itu dipecahin semuanya. Dengar nggak pernah? Ya karena nanti malaikat nggak bisa masuk kota Purwakarta. Gitu. Ya, saya bantu beliau Pak Deddy Mulyadi, saya bantu. Malah sampai 2 tahun saya bolak-balik ke sana. Dalam salah satu pertemuan dengan para ulama yang di Purwakarta, saya jelaskan seperti ini. Patung-patung di Purwakarta itu patung wayang, ya kan? Ada Gatot Kaca, ada Kresna, Samiyaji, ya kan? Siapa lagi itu? Semar, ya kan? Itu bukan berhala, itu patung. Paham enggak? Kalau berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Apapun yang disembah selain Allah itulah namanya berhala. Itu namanya patung sebagai hiasan. Kalau hiasan mah di semua negara Islam juga banyak patung mah. Malah patung presidennya lagi masih hidup, ya kan? Silakan masuk di Mesir, di mana, di museumnya, di Giza, di piramida, di Abul Haul, ini semuanya patung-patung dipelihara kok. Di Libya, negara Islam yang keras Islamnya, di museum-museumnya patung-patung Funikia, ya, Funik gitu. Peninggalan-peninggalannya, malah patung-patung telanjang, malah kemaluannya kelihatan semuanya. Dipelihara karena itu karya manusia. Itu sifatnya kesenian. Paham nggak? Masih dihancur-hancurin. Nah, patung yang berhala yang paling berbahaya yang kau sembah sehari-hari dan kau tidak sadar, itu berhala duit. Iya. Jadi begitu maksud saya. Jadi ya keliru. Bait itu bukan bait rumah. Iya, bahwa hati orang beriman itu adalah rumah Tuhan. Jadi berhalanya jangan masuk ke dalam hati, bukan dalam rumah kamu. Rumah kamu silakan mau patung kamu silakan aja, tapi jangan masuk dalam hati. Itu hati persoalan. Jadi orang kadang-kadang memahami kemusyrikan, keberhala segala macam itu saya nggak jelas. Sampai jimat saja musyrik segala macam. Dianggapnya karena meyakini ada kekuatan selain Tuhan. Kalau gimana lagi? Saya jelaskan. Oke. Sebab dengan dia bawa jimat, malah dia semakin berani, semakin yakin. Dia lebih yakin kepada jimat daripada pada Allah. Oke. Sekarang mumpung ada Pak Didik nih. Orang ke Timur ya, Timur ya. Itu ke mana? Katakanlah tenaga medis lah. Ya ke sana. Yang satu dikasih pistol, yang satu saya kasih jimat. Mana yang lebih tegar hatinya menghadapi di lapangan? Pistol. Ya kalau begitu bisa lebih musyrik dong. Mana lagi? Nggak sadar. Ya semacam itu. Orang datang ke supermarket, bawa duit hanya 50.000, pas 10.000, tujuannya beli softtek.
dia jalannya, menunduk di jalannya, nggak tolah-toleh kan, betul nggak? Tapi begitu masuk bawa duitnya 1 tas penuh, jalannya lain kok, tilang, betul nggak? Orang lebih pede dengan uang tuh, sombongnya keluar, lebih berani. Orang yang uangnya berkoper-koper akan berani membentak saya, tapi orang nggak punya uang nggak bakal berani, iya kan? Ketika orang itu mencari uang, mengorbankan agamanya, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan anaknya semuanya. Kalau semuanya kau korbankan, bukankah itu berhala? Engkau menyembah harta kok. Allah tahu engkau menyembah berhala berupa uang. Sampai agama juga dikorbankan. Ada enggak orang jual agama? Ada. Wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima. Wala tasyaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual agamamu dengan harga yang murah. Tidak sedikit di dunia banyak orang yang menjual agamanya untuk kekuasaan kok. Betul nggak? Iya dong. Mana lagi? Ya tahu diri aja lah. Saya tidak bisa menguraikan panjang lebar. Tetapi realitanya seperti itu. Berhala itu tidak mesti berupa patung kok. Patung itu adalah hiasan. Ketika disembah namanya berhala. Tetapi berhala yang tersebar di mana-mana adalah berhala-berhala yang ada di kantongmu itu kok. Ya. Kenapa disebut berhala? Karena engkau korbankan segalanya untuk menyenangkan berhala itu. Kamu punya patung, tidak banyak berbuat apa-apa kok. Ngomong juga gak bisa patung tuh. Ya kan? Gebuk juga gak bisa ngebalas. Tapi dengan uang engkau mengatakan, aku bisa berbuat apa saja. Oke. Terakhir saya mau cerita. Ketika saya itu masih baru ya, baru pulang, kemudian pergi ke hutan, ke Tapa. Ini kan para teman-teman, para kiai kan terkaget-kaget. Ada apa itu? Pak Kiai Sakur ke hutan, tetap apa? Ajaran apa? Syariat mana? Mana ada Islam syariat bertapa? Nggak ada bertapa tuh. Ya saya nggak melayaninya. Ya. Gimana sih? Sekolah luar negeri 20 tahun, ijazah sekoper segala macam, pinter segala-gala pinter, tinggal cari duit aja kok asuh banget. Ngapain cari-cari kesaktian di hutan? Iya. Pakai Sakur itu pinter, dia otak usaha kok, dia pengusaha juga, bisa juga. Kenapa tinggal cari duit aja yang banyak, nanti sudah uang banyak apa saja juga bisa kok. Ngapain cari kesaktian? Dari komentar semacam itu yang berseliweran di telinga saya, akhirnya saya memahami. Oh, kalau begitu, mereka yang mengatakan kalau uangnya banyak apa saja bisa, berarti di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa yang bisa apa saja bukan Allah, tetapi ada selain Allah yang apa saja bisa, yaitu musyrik enggak? Jadi yang musyrik siapa? Ya ini persoalannya, ini kan kita tidak pernah menganalisa, kita hanya terjebak ini musyrik secara lahiriah. Persoalan musyrik persoalan hati yang tidak bisa dengan dalil-dalil seperti itu. Engkau sendiri yang merasakannya, ya, dan engkau sendiri yang nanti kecewa, ya.
Jadi seperti itulah kira-kira, bahwa tidak semudah itu kita mendeteksi kemusyrikan, kebid'ahan, itu nggak bisa. Iya kan? Namanya perbuatan lahir ya, itu kan lahiriah. Apa yang dalam hati kita nggak bisa tahu. Nahnu nahkumu bitawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya bisa melihat zahirnya saja. Masalah hatinya itu Allah yang menentukan. Atas dasar apa Anda mengkafir-kafirkan orang? Memangnya engkau tahu hati orang? Iya. Ya sekarang tidak salah ketika engkau mengatakan karena dia sholat naik haji, engkau mengatakan dia muslim, ya boleh-boleh saja. Ya kan? Kalau orang itu berzina, ya kan, keluar dari tempat pelacuran, boleh saja engkau mengatakan bahwa orang itu telah melakukan kemaksiatan, betul enggak? Tapi jangan menghukumi hati orang. Musyrik kafir itu enggak ada itu. Betul enggak? Ya itulah. Jadi kayak sok apa paling tahu tuh, bisa menganalisa hati orang. Ya sekarang begini, boro-boro menganalisa hati orang. Ini dalam pergerakan politik di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia ini mah. Nah, supaya nanti kita jangan dianggap Buya mulai bicara politik, enggak. Ini di dunia, di negara sana, di Mesir dah, ya, Indonesia. Ya ada Ikhwan Muslimin, ada Partai Wahda, ada Hizbul Watan, ada Hizbut Tahrir, ada apa lagi, ya ISIS, yang apa namanya lagi, ada Hizbullah yang ada di sana. Ya, itu kan kita sudah baca peta politik nih. Ini kan kepentingan. Iya, itu kan untuk mendapatkan kepuasan melalui jalur agama. Agama dijadikan alat untuk mencapai satu kekuasaan. Itu berarti menjual agama bukan? Ya, gerak-gerik. Ini peta politik kita baca. Kekuatan yang berimbang. Ini begini, ini dukungan dari Iran, ini dukungan dari Moskow, ini dukungan dari Perancis, kita baca semuanya dan indikatornya jelas. Analisa politik kita bikinkan begini. Malah kita bisa menebak ini bakal yang menang, ini bakal yang kalah, bisa toh. Dengan indikator yang begitu nyata, seringkali kita meleset kok. Apalagi kita menganalisa hati orang yang kita tidak mengenali indikatornya apapun. Tidak didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang kuat, nggak ada. Menteri Pertahanan Amerika datang ke Tunisia, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia. Kita korek, waktu itu kan belum ada internet. Kita korek semua berita dalam negeri, dari luar negeri, dari Inggris, dari Perancis, dari Mesir, dari koran lokal semuanya, mencari apa pembicaraannya. Kita nggak tahu kok. Memang tidak diumumkan, hanya jam sekian datang di airport, naik pesawat ini, rombongan terdiri dari kemudian ke hotel, makan bersama, sudah selesai, itu beritanya. Kan pasti masih, nggak mungkin dong hanya jalan-jalan kok. Apa isinya? Oke, kita inventarisir, nunggu. 3 bulan kemudian terjadi transaksi pembelian senjata. Oh berarti, ya kan begitu kita menganalisa. Terus gimana lagi? Nunggu 3 bulan kemudian baru bisa kita menyimpulkan. Ini ada orang bawa jimat aja sudah langsung musyrik, gimana lagi? Paham nggak? Ya iya, ya semacam itu. Jadi ya berhati-hatilah, jangan menyakiti hati orang, itu aja kok. Dianya gak musyrik, kamu yang dosa. Seudon sama orang, seudon dosa nggak? Dosa. Ya, kita yang kena seudon juga nggak enak hati kita kan gitu. Lah Anda nggak mencuri, dituduh mencuri, sakit hati nggak? Ya iya.
Itulah makanya. Jadi sekali lagi nanti pada akhirnya mah bagaimana caranya kita membersihkan hati supaya jangan ada yang masuk siapapun nama kita kecuali hanya Allah yang masuk. Ya, salah satunya jangan ada gambar-gambar, jangan ada patung-patung. Nah, gambar siapa? Gambar ini artinya kesenangan dunia, ya, kemewahan dunia, seperti itu saja. Dan bahwa artinya dengan semakin kita banyak dunia berlimpah ruah, kita semakin sibuk dan kita akan lupa, nggak bakal ingat sama Allah. Kamu nih percaya nggak? Biasanya ingat sama Allah kalau lagi bangkrut.